ke materi geologi geomagnet ya. Nah, kemarin itu yang saya share di GCR itu adalah teori dasarnya. Kemudian yang sekarang kita akan bahas adalah bagaimana pengambilan data geomagnet dan bagaimana cara memproses data geomagnet sampai dengan ke interpretasi. Oke, kita langsung saja. Oke. Secara umum bisa dikatakan bahwa pengukuran data magnetik itu merupakan salah satu yang paling cepat atau metode yang paling cepat gitu ya, dan paling simpel jika dibandingkan dengan metode geofisika yang lain. Dan keuntungannya adalah peralatan dalam survei geomagnet ini atau sensor yang digunakan dalam pengamatan itu adalah merupakan alat yang tidak terlalu mahal gitu ya, dan dia tuh sangat mudah untuk digunakan gitu ya. Kemudian pada metode geomagnet itu sendiri juga lebih sedikit koreksinya gitu ya, dibandingkan dengan koreksi-koreksi yang dilakukan pada metode gravity. Kalau pada metode geomagnet ini hanya ada 3 ya, hanya ada 3 koreksi yang dilakukan, yaitu yang pertama ya adalah koreksi IGRF ya. Kalau kalian baca atau kalian sudah lihat di pembelajarannya yang video saya kirim, itu ada 3. Yang pertama adalah koreksi IGRF, yang kedua itu adalah koreksi variasi harian, dan yang ketiga yaitu adalah koreksi variasi elevasi gitu ya. Nah, metode geomagnet itu sendiri lebih sedikit koreksinya gitu ya yang dilakukan dibandingkan dengan koreksi pada metode gravity. Nah, karena apa? Karena efek dari planetary pada data yang kita dapatkan itu hanya beberapa saja ya, di dalam metode geomagnet itu sendiri. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang instrumen gitu ya yang digunakan dalam survei geomagnetik, atau kita lebih kenal dengan alat itu namanya magnetometer. Alat magnetometer ini sendiri ya, atau geomagnetic instrumentation ini, alatnya itu ada 3 ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu untuk mengukur scalar field. Itu maksudnya adalah untuk magnetometer yang digunakan itu hanya bisa mengukur besarnya saja gitu. Sementara untuk vektor dan tensor itu kita bisa menggunakan arahnya sebagai vektor dan tensor. Nah, jadi berapa besar arahnya gitu ya, kita bisa menggunakan yang scalar field. Nah, yang kedua yaitu adalah vector field, dan yang ketiga itu adalah tensor field gitu ya. Nah, jenis dari alatnya itu sendiri ada beberapa peralatannya atau instrumennya gitu yang dikembangkan. Untuk yang scalar field ini ada yang namanya proton precision magnetometer gitu ya, dan ini tuh menggunakan proton gitu ya, menggunakan proton sebagai sensor magnetnya. Kalau yang proton precision magnetometer dia menggunakan proton dalam sebagai sensor magnetnya, dia menggunakan proton. Kemudian juga sebenarnya ada lagi di sini namanya alkali vapor gitu ya, atau yang biasa digunakan yaitu adalah cesium magnetometer dan Overhauser magnetometer. Oke, untuk yang vector field ini bisa digunakan atau biasa digunakan alatnya itu yang namanya flux gate magnetometer. Nah, kemudian ada juga selain flux gate magnetometer yang biasa disebut dengan SQUID gitu ya, atau superconducting quantum interface device. Tapi yang biasa digunakan untuk alat akuisisi biasanya pakai yang flux gate magnetometer. Nah, dari semua jenis instrumen ini ya, saya akan menjelaskan 2 yang paling sering digunakan dalam akuisisi data geomagnetik ya. Yang pertama itu adalah proton precision magnetometer, dan yang kedua yaitu adalah flux gate magnetometer. Nah,
dari kedua alat ini nanti keperuntukannya itu beda-beda gitu ya, tergantung target kita itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang proton precision magnetometer itu hanya bisa digunakan untuk mengukur besarnya saja. Jadi tidak memperdulikan arah vektor medan magnetnya gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak memperdulikan atau dia tidak memperdulikan arahnya gitu ya, maka tidak perlu diorientasikan pada saat pengukuran gitu. Jadi ketika pengukuran kita bisa mengarahkan sensornya ke kemana aja gitu, tidak perlu diorientasikan ke utara ataupun ke arah lainnya. Jadi biasanya kalau kalau pengukuran data geomagnet itu sensornya itu harus diarahin ke atas atau kita cari utaranya kemana. Nah itu sensornya itu harus diarahkan ke utara. Tapi kalau untuk yang proton ini dia tidak memperdulikan arah gitu ya, tapi dia hanya mengukur besar dari susceptibilitas saja. Nah, kemudian peralatan ini juga tidak mengalami drift atau kelelahan alat ya, jadi tidak ada koreksi drift gitu ya pada saat pengukuran. Nah, kemudian proton precision magnetometer ini juga membutuhkan beberapa detik untuk melakukan pembacaan gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran gitu, jadi pembacanya itu sifatnya one set at time gitu ya. Jadi sekali dalam satu waktu. Gitu. Nah satu kali pengukuran bisa beberapa detik kemudian untuk satu titik gitu ya. Nah biasanya dilakukan di beberapa kali pengukuran untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah biasanya lagi dalam beberapa kali pengukuran itu hasilnya tidak akan selalu sama gitu ya, karena dipengaruhi oleh adanya noise gitu ya dan variasi lokal yang terjadi di lapangan. Jadi kita harus harus melakukan beberapa kali pengukuran di titik yang sama karena kita harus menghindari adanya noise yang terjadi gitu ya, atau variasi-variasi lokal yang terjadi di lapangan. Nah, makanya kita akan melakukan pengukuran berkali-kali nih di satu titik pengukuran gitu ya. Kemudian kita ambil rata-ratanya dari satu titik pengukuran tadi. Misalkan di satu titik pengukuran itu kita melakukan 5 kali ya, paling sedikit itu 3 kali pengukuran. Kemudian dari ke 5 atau ke 3 kali pengukuran itu kita ambil rata-ratanya, nah baru kita catat di di buku catatan berapa nilai rata-rata dari titik itu gitu ya. Nah kemudian yang kedua yaitu adalah flux gate magnetometer yang dia biasanya juga dia bisa selain dia bisa mengukur total field gitu juga dia bisa mengukur direction-nya gitu ya. Jadi sebenarnya flux gate ini bisa mengukur komponen field gitu ya. Nah, komponen medan magnet pada arah X gitu ya. Dia juga bisa mengukur komponen pada arah medan magnet Y, dan juga dia bisa melihat atau mengukur komponen pada arah vertikal atau komponen pada arah Z. Nah, karena dia ini mengukur komponen gitu ya atau memperdulikan arahnya, jadi dalam pengukurannya itu dia harus si sensornya itu harus diorientasikan sedemikian rupa, biasanya diarahkan ke utara gitu ya. Nah kemudian flux gate magnetometer ini bisa mengalami drift atau jadi dia harus terkoreksi drift gitu ya, atau dia mengalami kelelahan alat nih si flux gate magnetometer ini. Nah kemudian si flux gate magnetometer ini mampu melakukan continuous reading gitu ya nih, continuous reading. Artinya apa? Artinya dia melakukan pengambilan data itu secara cepat gitu, sehingga flux gate ini cocok ketika kita melakukan pengukuran magnetik di atas kendaraan atau menggunakan misalkan kalau kita menggunakan helikopter gitu atau mobil dan sebagainya yang kita harus moving cepat gitu ya. Nah ini biasanya kita menggunakan alat ini, flux gate magnetometer gitu ya. Nah sehingga dia bisa mengukur dengan menggunakan moving vehicle gitu ya. Jadi kalau untuk yang pengukuran moving vehicle kita pakainya yang flux gate magnetometer. Nah
strategi apa sih yang kita gunakan gitu ya untuk mengukur medan magnet, kemudian bagaimana membuat desainnya gitu ya, dan prosedur lapangan itu bagaimana, seperti apa gitu ya. Nah, itu ditentukan dari beberapa hal gitu ya. Di antaranya yang pertama itu adalah survei objektif gitu ya, kemudian ukuran target, kemudian lokasinya di mana dan areanya seberapa luas gitu ya. Kemudian resource yang kita miliki ada apa saja gitu, serta sumber-sumber noise di lapangan itu terdiri dari apa saja. Nah, ini contoh-contoh pengukuran yang dilakukan pada saat kita melakukannya dengan metode geomagnetik. Ya. Jadi ada yang di darat, ada yang di udara, ada yang di laut, kemudian ada yang menggunakan borehole geomagneter, kemudian ada yang pakai satelit, dan ada yang pakai gradiometer. Nah, semua ini tergantung dari keperuntukannya. Jadi kita misalkan kita mau melakukan pemetaan secara detail gitu ya, kita harus menggunakan tools yang jalur darat gitu ya, karena kita nanti akan bisa menghasilkan data yang detail gitu. Tapi kalau kita area kita cukup luas gitu dan kita punya budget yang cukup besar juga gitu ya, kita mau memetakan daerah yang luas dengan waktu yang cepat ya, kita bisa pakai airborne gitu ya, atau di marine kita bisa pakai kapal gitu ya. Nah, ini kalau kita mau melakukan di titik-titik tertentu saja, kita bisa pakai borehole, kemudian ini satelit. Nah, kemudian kalau yang gradiometer ini bisa untuk sama juga ya, kayak yang di darat itu kita misalkan mau pakai yang detail, kita juga bisa pakai yang gradiometer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu tadi ya, ada yang ground survey, itu adalah pengukuran yang di permukaan. Seperti ground dan marine survey ini biasanya sering kali digunakan karena memberikan resolusi yang paling baik gitu di antara yang lain. Karena apa? Karena sensornya ini nih, si sensor alatnya ini, itu dia berada dekat dengan anomali yang akan kita cari gitu ya. Jadi kenapa kalau kita mau menghasilkan data yang lebih detail, kita pakai ground atau marine gitu, karena si sensornya ini diletakkan dekat sekali dengan target kita. Kalau airborne ataupun pakai satelit kan dia jaraknya jauh ya dengan target kita. Nah, makanya pasti ambiguitasnya sangat tinggi. Tapi kalau yang ini alatnya itu kemungkinan dekat sekali dengan target kita, makanya nilai atau hasil yang diharapkan itu biasanya sudah detail gitu ya kalau menggunakan ground akuisisi atau marine acquisition gitu ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan metode-metode lain ya, ini alatnya ini magnetometer ini dia sangat simple gitu ya, karena cuma seperti ini gitu ya, dan pengoperasiannya juga sangat simpel dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Si magnetometernya ini sendiri juga tidak begitu sensitif ya seperti gravimeter. Kalau gravimeter kan dia sangat sensitif sekali terhadap guncangan gitu ya, kemudian terhadap elevasi kita gitu, itu sangat bisa mengganggu si alat gravimeter ya. Tapi kalau magnetometer hanya terpengaruh oleh benda-benda yang bersifat logam gitu ya. Jadi si operatornya ini tidak boleh menggunakan benda-benda yang bersifat logam. Contohnya apa? Contohnya jam tangan, kemudian sabuk ikat pinggang gitu ya. Kemudian apa saja alat-alat elektronik baik itu handphone atau apapun itu harus clear dari si operatornya. Jadi itu saja yang mempengaruhi ketika pengukuran data geomagnetik gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur lapangan gitu ya dalam survei darat. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana resolusi datanya gitu ya. Bagaimana resolusi data yang akan kita cari atau yang akan kita capai, kemudian target kedalaman kita, kemudian ada juga sumber noise yang mungkin ada di lapangan gitu ya. Terkait dengan resolusi, maka
kita yakin gitu ya bahwa resolusi itu merupakan suatu fungsi dari kerapatan pengukuran gitu ya. Semakin rapat titik pengukurannya, maka resolusinya juga akan semakin baik gitu ya. Semakin rapat titik pengukuran, maka data yang kita dapat itu akan semakin detail gitu. Nah, kemudian jika kita ingin mendapatkan anomali dari target yang kecil gitu ya, maka jarak antar stasiun pengukuran itu juga harus lebih kecil juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Kedalaman target gitu ya. Nah, kedalaman target ini menentukan panjangnya survei profile gitu ya. Panjangnya survei profile atau lebar area pengukuran serta menentukan juga spasi antar stasiun gitu ya. Jadi lebar area pengukuran itu sebaiknya minimalnya itu sama dengan maksimum kedalaman target gitu ya. Misalkan target kita maksimalnya itu kira-kira target kedalaman kita itu kira-kira 4 kilometer gitu ya. Maka lebar dari pengukuran kita itu minimal juga harus 4 kilometer. Nggak boleh kurang dari itu gitu ya. Jadi kalau bisa kalau bisa lebih dari itu gitu ya. Jadi nggak boleh kurang dari 4 kilometer. Nah, itu kenapa demikian gitu? Itu gunanya adalah untuk menangkap extent of anomalinya gitu ya. Jadi informasi-informasi yang akan kita dapat itu tidak mungkin miss gitu ya kalau misalkan kita mengurangi jarak mengurangi jarak spasi stasiun antar stasiun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah spasi antar stasiun. Nah, spasi antar stasiunnya juga harus lebih kecil daripada target kedalaman yang paling dangkal gitu ya. Misalkan kalau target kedalaman yang paling dangkal itu kira-kira 1 kilometer gitu ya, maka jarak maksimal antar stasiun itu 1 kilometer. Biasanya bagusnya sih kurang dari itu ya, biasanya 500 meter gitu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau jarak atau spasi antar stasiunnya itu lebih kecil daripada target kedalaman yang paling dangkal, itu kita harus jaraknya itu harus lebih kecil dari dalamnya target kita. Jadi misalkan kalau target kedalaman yang paling dangkal kita itu adalah 1 kilometer, berarti jarak stasiun kita itu harus lebih kecil dari 1 kilometer gitu ya. Supaya data yang kita ambil itu tidak miss. Jadi misalkan kalau target kita itu paling dangkalnya 1 kilometer, berarti jarak spasi antar stasiun kita itu harus 1 kilometer atau lebih kecil dari 1 kilometer. Jadi semakin rapat gitu ya. Jadi misalkan target kedalaman kita 100 meter, 1 kilometer, berarti harusnya titik antar stasiun kita itu harus 1 kilometer atau 500 meter, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian constraint yang ketiga adalah noise atau sumber noise ya. Nah, sumber noise ini jadi dalam prosedur lapangan biasanya operator itu harus dicek dulu nih atau harus melepaskan objek-objek yang bisa mengganggu sensor. Nah, biasanya itu tadi ya sudah saya sebutkan objek-objek yang bisa mengganggu sensor itu contohnya tadi kayak belt gitu ya atau sabuk ikat pinggang, kemudian jam tangan, kemudian alat-alat elektronik yang lain ya misalkan kayak handphone, kemudian kacamata gitu ya. Nah, itu juga benda-benda yang mengandung medan magnet gitu ya. Nah, kemudian sebentar ya, ada telepon.
Sebentar ya, saya izin angkat telepon sebentar ya. Oke, maaf, kita lanjut. Jadi sampai mana ya? Oke, sampai ini ya, sampai noise ya. Oke, di sini kalian lihat ya, di sini dalam pengukuran darat ataupun dalam pengukuran darat ya biasanya sensor ini harus naik 2 meter atau diangkat 2 meter dari permukaan tanah gitu ya, untuk menghindari adanya pembacaan dari benda-benda yang kecil yang ada di permukaan tanah gitu ya. Seperti kan kalau kita melakukan pengukuran gitu ya, alat sensor di lapangan itu kan biasanya ada benda-benda atau objek-objek yang terkubur di dalam tanah gitu ya. Biasanya kan ada sampah-sampah kaleng-kaleng bekas gitu ya, atau besi-besi kecil yang terkubur gitu. Nah, itu bisa mengganggu pengukuran gitu ya. Jadi si sensornya ini harus diangkat 2 meter kurang lebih ya dari permukaan tanah, yaitu tadi untuk menghindari pembacaan dari benda-benda kecil yang ada di permukaan tanah seperti kaleng gitu, besi kecil yang terkubur. Nah, itu bisa mengganggu pengukuran kalau misalkan kita meletakkan sensornya itu nempel di tanah gitu ya. Jadi prosedurnya kayak gitu. Kalau misalnya kita melakukan pengukuran di darat, sensornya itu harus diangkat gitu ya, diangkat sedikit gitu. Jadi sensornya tuh kayak gini nih. Nah, ini sensornya ini nih. Nah, si tongkat ini, nah alat di atasnya ini ada sensor. Di atasnya ini ada sensor. Nah, ini tongkatnya. Nah, si tongkatnya ini tadi ya harus diarahin ke utara kalau dia pakai yang full speed magnetometer. Kemudian ini alat ini harus diangkat 2 meter dari permukaan tanah gitu ya. Untuk menghindari adanya noise-noise yang diakibatkan dari benda-benda yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dari pengolahannya ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari seperti apa sih respon dari sensor magnetik itu ya terhadap objek atau benda magnetik yang ada di bawah bawah permukaan gitu ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam interpretasi dalam metode magnetik itu lebih sulit atau less intuitif gitu ya, daripada metode gravity gitu ya. Jadi di dalam video pembelajaran sudah saya jabarkan ya kenapa metode geomagnetik ini lebih sulit atau lebih kompleks dibandingkan dengan metode-metode geofisika yang lainnya gitu ya. Nah, kalau di gravity itu kan gampang ya, ada objek kemudian yang memiliki densitas tinggi, maka kita akan mendapatkan anomali gravitasi yang tinggi juga di titik itu gitu ya. Tapi kalau magnetik itu kan enggak ya. Jadi kalau magnetik itu tidak seperti metode gravity gitu ya. Jadi respon magnetik atau anomali magnetik itu dikontrol oleh dua hal gitu ya. Yang satu itu ada yang namanya subsurface distribution of magnetic bodies gitu ya. Jadi lokasi dari benda magnetik itu ada di mana gitu ya. Dan kedua, jadi ya yang pertama itu tadi ada subsurface distribution of magnetic bodies gitu ya. Jadi di mana lokasi benda magnetik itu gitu ya. Kedua yaitu adalah Earth main magnetic field gitu ya. Jadi yang juga dipengaruhi oleh medan magnet utama dari bumi gitu ya. Jadi
ada yang disebut juga dengan inklinasi dan deklinasi gitu ya. Kalau yang medan magnet utama bumi kan ada inklinasi dan deklinasi. Itu juga yang mempengaruhi respon anomali magnetik kita gitu ya. Nah, jadi sebuah benda magnetik yang sama gitu ya, sebuah atau sebuah batuan lah kita sebutnya seperti itu ya, atau suatu benda magnetik yang sama, jika berada di lokasi yang berbeda, katakanlah berada di garis lintang yang berbeda, maka dia akan memberikan respon yang berbeda. Jadi kalau magnetik itu atau metode magnetik itu bisa aja batuannya sama, jenis batuannya sama gitu, atau jenis mineralnya sama, tetapi nilai suseptibilitasnya itu bisa berbeda-beda. Itu tergantung di mana benda tersebut diendapkan gitu, atau benda tersebut terbentuk gitu, atau batuan tersebut terbentuk. Jadi misalnya batuan yang terbentuk di misalkan batuan misalkan magnetit gitu ya, mineral magnetit yang terbentuk di daerah ekuator dengan mineral magnetit yang terbentuk di daerah dekat dengan kutub, itu pasti nilai susceptibilitasnya berbeda gitu ya. Padahal sama-sama magnetit nih gitu ya, tapi dia bisa berbeda nilai susceptibilitasnya. Nah, kemudian itulah yang menjadi salah satu kesulitan yang kita alami ketika menginterpretasi data magnetik gitu ya. Kerumitan itulah yang membuat kekompleksan itulah yang membuat interpretasi dalam geomagnetik itu sangat kompleks atau sangat sulit gitu ya. Nah, misalkan di gambar pertama ini ya, ini adalah contoh respon dari sebuah benda magnetik yang berwarna ini bendanya ya, target kita ini gitu ya, yang terkubur di bawah permukaan tanah yang hijau ini. Benda magnetit ini yang berwarna hijau ini berada di kutub inklinasi 90 derajat. Itu biasanya di kutub ya, kalau inklinasi 90 derajat itu biasanya di kutub. Nah, kalau kayak gini ini yang paling mudah, jadi ada benda magnetik gitu ya, kemudian respon yang diterima itu yang ini gitu ya. Ini ada target kita, benda target kita, dia posisinya itu dia ada di inklinasi 90 derajat, itu ada di kutub ya. Nah, kemudian respon magnetiknya seperti apa? Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat atau kita amati, ada respon field strength-nya itu dia tinggi gitu ya. Nah, ini ya. Ini respon field-nya itu tinggi. Nah, jadi respon itu merupakan hasil dari magnetic field yang kita dapat dari benda anomali ini. Gitu ya, serta magnetic field dari bumi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat medan magnet bumi itu dilambangkan oleh Fe. Jadi ini adalah Fe ini adalah medan magnet bumi ya. Jadi medan magnet bumi ini arahnya ke sini, ini Fe ya, medan magnet bumi. Kemudian yang anomali bendanya itu atau induced magnetization dari benda ini atau dari target kita itu dilambangkan dengan Fa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Fe-nya ini ke bawah ya. Fe-nya ini ke bawah, kemudian Fa-nya itu dia arahnya ke atas gitu ya, semuanya ke atas. Ini ke atas, terus kemudian lagi ke sini, ini ke atas gitu ya. Nah, maka Fe dan Fa-nya ini akan saling menghilangkan gitu ya. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah gitu ya. Ini kan saling berlawanan. Nah, makanya nilainya itu saling menghilangkan gitu ya. Nah, itulah kenapa di dalam responnya itu terlihat 0 di sini. Nah, ini ya. Ini kan yang ini ke bawah dan ini yang ke atas. Makanya respon di sini dia akan saling menghilangkan, maka dia akan menghasilkan nilai yang 0 gitu ya, karena misalkan di sini 1, kemudian ini juga 1, kemudian 1 dikurangi 1 jadi 0 kan, ibaratnya seperti itu gitu dia, makanya akan saling menghilangkan gitu. Di sini makanya 0 lah. Kemudian di sini kita lihat yang di tengah-tengah ini kenapa dia responnya positif gitu ya, nilainya besar. Nah, karena Fe-nya dia arahnya ke bawah,
FA-nya juga ke bawah gitu ya arahnya. Arah medan magnetnya juga ke bawah. Makanya dia akan saling menambahkan. Makanya dia nilainya positif gitu ya, atau besar nilainya. Nah, apa namanya? Kalau benda yang sama atau misalkan nih bendanya sama nih ya, sama-sama benda ini, tetapi dia diendapkan atau tadi kan di inklinasi 90 ya. Gimana kalau benda ini atau target ini berada di daerah yang beriklim subtropis gitu ya, atau di inklinasi 45 derajat, maka bentuknya pasti akan berbeda lagi nih responnya. Kita lihat ya. Nah, ini. Responnya akan berbeda lagi gitu. Padahal targetnya sama gitu ya, bendanya sama, tetapi dia terendapkan atau terbentuk gitu ya di inklinasi 45 derajat atau di daerah yang subtropis gitu ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kenapa bentuknya berbeda dengan yang tadi ya? Ya itu tadi karena dia posisinya itu berbeda. Makanya bendanya sama tapi nilai susceptibilitasnya itu pasti beda, atau respon anomali geomagnetnya itu pasti berbeda juga gitu ya. Kalau kita lihat di titik pertama ini dia 0. Kenapa? Ya tadi pasti FE-nya ini dia dan FA-nya ini saling berlawanan gitu ya, makanya dia akan saling menghilangkan. Ini sama juga. Nah, kemudian yang ini yang di bagian yang ini yang bawah, FE-nya ke bawah gitu ya, FE-nya ke bawah, kemudian FA-nya ke atas. Nah, kenapa dia nggak 0? Padahal ini saling saling berlawanan. Kenapa dia nggak 0? Karena FA-nya ini nilainya lebih besar gitu ya. FA-nya ini nilainya lebih besar, kemudian berada dekat dengan benda anomalinya, makanya anomalinya lebih besar, sehingga yang kita dapat nilainya menjadi negatif gitu ya. Nah, ini anomalinya ini posisinya ini dekat dengan targetnya, makanya nilainya lebih besar dibandingkan dengan FE-nya gitu. Makanya dia nilainya negatif gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah ini yang ini ke bawah, FE-nya juga ke bawah. Nah, makanya dia nilainya positif atau lebih besar. Kemudian kembali lagi ke sini, nah ini saling menghilangkan ya, yang ini FE-nya ke bawah, FA-nya ke atas. Nah, ini dia akan saling menghilangkan, makanya nilainya balik lagi ke 0. Nah, ini responnya jauh berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini jauh berbeda sekali dengan yang ini. Nah, kemudian bagaimana, ini kan tadi yang di subtropis ya. Maaf, sebentar. Nah, kemudian bagaimana kalau yang di inklinasi 0 gitu ya, atau ini kan tadi di inklinasi, ini kan tadi di inklinasi 90 ya, ada di kutub, kemudian ini ada di subtropis, kemudian bagaimana yang di ekuator atau yang di inklinasi 0 gitu ya. Ini tadi di kutub, kemudian yang ini posisi bendanya ada di daerah yang subtropis atau inklinasi 45 derajat. Nah, kalau targetnya itu atau bendanya itu ada di garis ekuator. Nah, ini ya, garis ekuator itu berarti inklinasi berapa? 0 ya biasanya. Nah, jadi kalau kita ukur benda yang sama, atau ini ya, target yang sama di inklinasi 0 atau di garis ekuator, maka responnya akan seperti ini, gitu ya. Nah, paling gampang kita bisa lihat di bagian tengahnya ini. Nah, di bagian tengahnya ini ya, medan magnet bumi di ekuator itu arahnya ke atas, itu pasti. Medan magnet bumi beda ya, kalau yang ini kan nih dia ke bawah semua ya, itu yang di kutub, kemudian di subtropis, kemudian kalau yang di khatulistiwa atau di ekuator itu pasti garis medan magnet bumi itu ke atas. Nah, kalian bisa bayangin nggak kalau misalkan ini medan magnetnya ini kan gini ya, ini arah medan magnet dari targetnya, kemudian ini arah medan magnet dari bumi kita seperti ini gitu ya. Nah, dia arah medan magnetnya itu sejajar dengan permukaan gitu ya. Nah, yang ini. Nah, sedangkan kalau yang arah medan magnet dari benda anomali itu dia berlawanan. Ya. Kalau ini sejajar, nah kalau yang dari benda target kita itu dia berlawanan.
dengan arah medan magnet bumi. Nah, efek dari benda anomali ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan medan magnet bumi. Makanya nilainya dia negatif, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan data magnetik, kita hasil pengukuran, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu mengkoreksi datanya, gitu ya. Nah, kalau yang di graf itu kan banyak banget ya, koreksi-koreksinya, ada free air correction, ada koreksi medan, koreksi lintang, gitu. Tapi kalau di geomagnet cuma ada 3 sebenarnya. Ada yang secular variation, kemudian ada yang diurnal variation, dan ada satu lagi yang elevasi terhadap bidang datar, gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau yang koreksi bidang datar itu, kalau daerah kita datar-datar saja gitu, tidak ada elevasi yang cukup ekstrim, maka koreksi tersebut dihiraukan atau tidak digunakan. Jadi biasanya yang dilakukan hanya ini ya, koreksi terhadap AJRF, kemudian diurnal variation atau koreksi harian. Nah, koreksi data magnetik itu cuma beberapa aja. Kemudian koreksi yang diakibatkan oleh variasi sekuler atau variasi tahunan. Jadi koreksi yang diakibatkan oleh variasi diurnal atau variasi harian ya di sini. Nah, variasi sekuler ini maksudnya adalah variasi yang diakibatkan karena medan magnet bumi itu berubah terhadap waktu di setiap tahunnya, gitu ya. Dan perubahan ini diukur setiap 5 tahun sekali, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang berubah gitu? Kenapa harus diperbarui setiap 5 tahun sekali, gitu ya? Jadi yang berubah itu adalah kutubnya, gitu ya. Jadi kutubnya itu berubah posisinya, kadang kutub utara, kadang di dekat kutub selatan, gitu. Tapi itu tidak tidak signifikan, gitu ya. Tidak terlalu signifikan. Jadi dia tuh berubah-ubah karena dia berubah-ubah, maka besarnya medan magnet di suatu tempat itu juga pasti akan berubah-ubah, gitu ya. Nah, karena dia berubah-ubah, oleh karena itu harus dikoreksi, gitu ya, terhadap IGRF. Jadi IGRF ini adalah titik acuan kita dalam mengamati nilai medan magnet di setiap pengukuran kita, gitu. Jadi kita harus koreksi terhadap variasi sekuler gitu yang dia berubah setiap 5 tahun sekali, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, di sini ada gambar yang atas itu adalah variasi variasi atau perubahan medan magnet atau perubahan posisi kutub magnet gitu ya, selama 400 tahun ya, kira-kira ini dari 1500 sampai 1400 1900. Jadi ini perubahan posisi kutub magnet selama 400 tahun gitu ya. Nah, ini berubahnya itu kira-kira begini posisinya. Nah, ini posisinya nih ya. Ini pada tahun 1500 di sini, kemudian posisinya 1600, 1700, 1800, 1900. Jadi untuk mengkoreksi secular variation kita biasanya menggunakan IGRF model gitu ya, yang diupdate setiap 5 tahun. Nah, makanya sering disebut juga dengan koreksi IGRF. Kemudian yang kedua itu adalah diurnal correction atau koreksi variasi harian. Nah, variasi harian ini gampangnya karena bumi itu berputar, maka ada efek-efek dari ionosfer yang juga mengubah medan magnet bumi gitu ya. Nah, perubahan ini frekuensinya itu rendah, jadi bisa kelihatan gitu ya, atau biasanya dia berpola gitu ya. Nah, ini bisa dieliminasi atau dihilangkan menggunakan teknik yang namanya teknik base rover ya. Jadi teknik ini adalah teknik pengukuran menggunakan 2 magnetometer gitu ya. Satu sensor diletakkan di base gitu ya. Satu sensor diletakkan di base, tidak boleh dipindah-pindah. Kemudian yang di base ini fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai variasi harian atau variasi diurnal. Jadi selama pengukuran dia mengukur di tempat yang sama untuk mendapatkan nilai variasi hariannya. Gitu ya. Sementara satu sensor lagi berfungsi sebagai rovernya. Gitu ya. Jadi yang satu ditempatkan di base station,
gitu ya, yang berfungsi sebagai mengukur nilai variasi harian di base station. Kemudian yang satunya lagi berfungsi sebagai rover. Jadi yang berfungsi sebagai rover ini fungsinya adalah untuk mengukur nilai medan magnet di setiap stasiun gitu ya. Jadi pengukuran yang mau kita ambil itu berapa. Nah, setelah itu dari hasil pengukuran setiap stasiun pada saat pada suatu waktu gitu ya, misalkan kalau kita ngukur di jam 1 gitu ya, kemudian akan dikurangi atau ditambahkan dengan nilai variasi diurnal di waktu yang sama. Jadi misalkan di base itu kita ngukurnya jam 1 gitu ya. Kemudian magnetnya nilainya sekian gitu ya. Nah, kemudian di rovernya ini magnetnya itu berapa gitu ya. Nah, nantinya nilainya itu akan dikurangi dari nilai yang kita ukur di base, kemudian kita akan dikurangi dengan nilai yang kita ukur di rover gitu ya. Sehingga nilai field anomali yang kita punya itu sama dengan total yang kita dapat di lapangan gitu ya, dikurang atau ditambah dengan nilai diurnal serta dikurangi dari nilai IGRF-nya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa olah lebih lanjut ya untuk mendapatkan anomali magnetik yang lebih jelas untuk diinterpretasi. Jadi jelas ya itu tadi koreksi terhadap IGRF ya atau secular variation. Kemudian ada juga yang namanya diurnal variation atau koreksi harian. Jadi koreksi harian kita lakukan di base station dan di rovernya gitu ya. Atau rover itu tadi ya mengukur nilai medan magnet di setiap stasiun pengukuran yang mau kita ambil. Jadi harus kita kurangi atau tambah gitu ya dengan nilai yang di base station kita gitu ya. Nah, selanjutnya analisa selanjutnya yaitu adalah reduction to pole gitu ya. Nah, proses data pengolahan data magnetik yang berikut ini atau biasa kita sebut dengan RTP gitu ya. Pengolahan ini berfungsi untuk apa? Pengolahan RTP atau reduction to pole itu berfungsi untuk menghilangkan asimetrisasi gitu ya, asimetrisasi dari anomali yang diakibatkan oleh inklinasi medan magnet bumi di lokasi pengukuran kita. Jadi yang tadinya bentuknya asimetri gitu ya, seperti gambar ini ya. Ini bentuknya tadinya asimetri. Yang sebelah kiri ini kita mencoba untuk membuatnya menjadi simetris gitu ya. Nah, selayaknya diukur di kutub. Jadi kita kembalikan ke kita reduction to pole gitu ya. Jadi yang tadinya jadi inklinasi 45 derajat, kemudian kita bawa ke kutub gitu ya. Kita buat simetris. Nah, jadi bentuk anomalinya akan seperti ini. Nah, sehingga dia akan lebih mudah untuk diinterpretasi gitu ya. Nah, operator reduction to pole itu bisa dituliskan atau bisa dirumuskan kalau kalian perhatikan ya di sini. Ini rumusnya seperti ini. Nah, di mana I itu adalah inklinasi gitu ya. Kemudian D, di sini ada D itu adalah deklinasi. Kalau misalkan inklinasinya dia mendekati 0 gitu ya, di daerah di mana inklinasinya itu 0, maka nilai operatornya itu mendekati tahingga. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu ya kalau inklinasinya itu atau nilai operatornya itu mendekati tahingga. Nah, itu biasanya sulit untuk diinterpretasi untuk daerah-daerah yang memiliki inklinasi 0 atau untuk mendekati 0 gitu ya, atau di daerah-daerah yang ekuator. Nah, makanya kalau untuk yang daerah-daerah yang memiliki inklinasi 0, itu pilihan lainnya kita bisa menggunakan proses yang disebut juga dengan reduction to equator gitu ya. Kita bisa bukan pakai RTP, tapi kita pakai reduction to equator gitu. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan reduction to pole, tapi anomalinya itu nilainya negatif gitu ya. Yang menjadi concern itu adalah reduction to pole ini hanya menghilangkan efek inklinasi gitu ya, yang tentu saja mengakibatkan medan magnet induksi. Nah, namun pada medan magnet yang terukur itu hanya medan magnet induksi gitu ya. Jadi
Ada juga yang medan magnet remanennya. Jadi kalau RTP ini tidak mengindahkan remanen field, gitu ya. Jadi kalau kita RTP-kan data kita, maka anggapannya remanennya itu kecil sekali, gitu ya. Kalau kalian ingat apa itu remanen ya, di pertemuan yang video pembelajaran, kalian bisa lihat lagi apa itu remanen magnet, gitu ya. Remanen magnet itu kapan terjadinya atau kapan terbentuknya, kemudian ada induced magnetization ya. Nah, itu kalian lihat lagi atau kalian baca lagi. Nah, kemudian proses selanjutnya kita bisa gunakan yang namanya upward and downward continuation, gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memisahkan anomali dangkal dan anomali dalam. Secara ide, gitu ya, secara konsepnya upward continuation itu konsepnya adalah mereduksi efek dari sinyal atau data yang panjang gelombangnya pendek, gitu ya. Nah, jadi data yang panjang gelombangnya pendek ini biasanya datang dari anomali-anomali dangkal, gitu ya, yang bukan dari anomali target kita, gitu. Nah, biasanya berasal dari noise-noise yang ada di dekat-dekat permukaan, misalnya besi yang terkubur, kemudian kaleng-kaleng yang dekat pengukuran daerah permukaan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus proses yang namanya upward continuation agar efek dari short wavelength-nya itu hilang, gitu ya. Nah, kemudian upward ini gampangnya kita bisa kita melihat sesuatu di secara misalnya kita melihat sesuatu itu dari atas, gitu ya. Misalnya kita ada di titik pengukuran, kita ada di di surface, gitu ya, di tanah. Kemudian kita lihat ada tumpukan besi atau batu kecil atau kaleng dan sebagainya, gitu. Kemudian kita naik helikopter, gitu ya, ke atas, atau kita pakai drone, gitu, kita lihat dari atas. Maka makin lama si kaleng dan batu kecil itu dia akan tidak akan kelihatan, gitu ya. Yang kelihatan hanya si besinya saja, misalkan, gitu, atau benda yang lebih besar, gitu ya, yang ada di bawah, gitu. Nah, analogi dari upward continuation itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau yang downward continuation itu kebalikannya. Jadi kalau yang downward continuation itu dia meningkatkan resolusi horizontal atau dengan mengimplikasikan atau mengamplifikasikan sinyal-sinyal dengan gelombang yang pendek atau dengan menggunakan panjang gelombang yang lebih pendek, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi ya, itu tadi yang upward, kemudian yang downward. Kalau yang downward itu justru untuk mengenrich data, gitu ya, agar resolusinya itu lebih tinggi. Jadi fungsinya untuk mencari data yang lebih lokal. Kalau upward itu dia lebih melihat secara regional, gitu ya. Nah, operator dari upward continuation dan downward continuation ini adalah ini. Kurang lebih 2V kalikan dengan lambda dikalikan dengan Z, gitu ya. Nah, ini merupakan operator yang merupakan fungsi dari lambda dan Z, di mana lambda itu adalah panjang gelombangnya, gitu ya. Lambda ini adalah panjang gelombangnya dan Z itu adalah ketinggian dari continuation kita. Jadi saya ulangin lagi, kalau yang upward continuation itu dia sifatnya lebih regional, gitu ya. Kita melihat secara keseluruhan, gitu ya, dengan menghilangkan panjang gelombang yang pendek yang berasal dari benda-benda yang bukan target kita, gitu ya. Sedangkan kalau yang downward continuation, kita itu tujuan dari downward continuation itu adalah mengenrich data kita supaya resolusinya lebih tinggi, gitu ya, atau target kita itu bisa terlihat lebih jelas, yaitu dengan cara mendownward continuation, gitu ya. Prosesnya itu adalah downward continuation. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini sudah masuk ke dalam processing data dengan menggunakan software-nya ya. Jadi software itu nanti hasilnya itu seperti ini. Ini adalah upward continuation prosesnya, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini dalam software. Kalau di software sih kita tinggal kalau kita sudah punya datanya, gitu ya, data data lapangannya, gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih aja filternya kalau di dalam software mau upward continuation atau downward continuation, gitu. Kemudian kita pilih filternya, kemudian di sini terlihat lebih kalau yang upward continuation ini terlihat lebih
terlihat lebih regional gitu ya, klosur-klosurnya ini kecil-kecil gitu ya. Nah, nantinya ketika di di upward continuation itu klosur-klosur kecil ini akan hilang gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih sebelum melakukan processing ini semuanya ya, sebelum melakukan processing upward atau downward, kita harus tahu dulu target kita ini ada di kedalaman berapa gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita pilih filter untuk memfilternya, kan kita nanti akan memasukkan faktor kedalaman ya. Nah, kedalaman itu tidak boleh lebih dari zona target kita gitu ya. Makanya nanti kalau misalkan lebih dari zona target kita bisa hilang zona target yang seharusnya kita analisa, itu bisa hilang karena processing ini gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu target kita itu ada di kedalaman berapa, apakah dalam, apakah dangkal gitu ya. Dari situ kita bisa menentukan nih ketinggian dari upward continuation yang harus kita masukkan itu berapa gitu. Jadi upward continuation ini digunakan kalau misalkan kita melakukan pengukuran di darat. Tapi kalau kita melakukan pengukuran di udara, maka kita gunakan yang downward continuation gitu ya, untuk data-data yang lebih tinggi resolusinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya contohnya, kan ini kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, kemudian setelah kita upward continuation, nah ini baru kita lihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi nih si klosur-klosurnya. Jadi yang kecil-kecil ini nih ada kecil-kecil gitu ya, dia akan jadi satu. Nah ini jadi satu besar klosur. Nah kemudian ini juga gitu ya akan jadi lebih detail gitu ya. Jadi yang kecil-kecil ini hilang. Nah kalau kita salah masukin kedalaman atau ketinggian dari upward continuation, nah ini nanti bisa yang zona target kita bisa jadi hilang gitu ya. Padahal itu adalah zona target kita. Jadi kita harus tahu dulu nih kedalaman target kita itu berapa gitu ya. Nah kemudian proses data yang lainnya atau pengolahan data lainnya yang bisa kita pilih adalah analisa sinyal. Jadi analisa sinyal itu adalah nilainya mutlak dari nilai magnetisasi, atau kalau di dunia processing ya, sinyal processing biasanya dikenal juga dengan envelope ya. Nih, biasa juga dikenal dengan envelope. Nah, envelope itu adalah nilai maksimal dari sebuah sinyal gitu ya. Nah, kenapa ini jadi banyak digunakan gitu ya dalam analisa sinyal atau processing gitu ya. Nah, analisa sinyal ini dia independen terhadap arah magnetisasi. Jadi dia nggak peduli nih arah magnetisasinya kemana, kemudian dia tidak peduli inklinasi dan lain sebagainya gitu ya, karena dia itu merupakan nilai yang absolut, atau dia absolute value yang kalau dirumuskan dia seperti ini ya rumusnya. Ya, analitik sinyal itu adalah akar dari gradien magnetisasi dari arah X gitu ya, kemudian dari arah Y, dan pada arah Z kuadrat. Nah, dari rumusan ini seharusnya si analisa sinyal ini akan mencapai nilai maksimum pada kontak lapisan batuan gitu ya. Nah, ini adalah kontak lapisan batuannya di sini. Nah, biasanya ini ada kontak lapisan. Nah, dia akan bernilai maksimum kalau dia berada di kontak lapisan batuan. Kalau kita bisa lihat di gambarnya seperti ini ya. Nah, nilai analitik sinyal itu maksimum tepat di batas antara kontras batuan ini. Nah, ini ya. Nilai maksimumnya itu pasti ada di batas kontak batuannya. Nah, karena dia tidak memperhitungkan arah dan tidak ada nilai negatif di sini, karena dia itu nilainya absolut gitu ya. Jadi nilainya pasti positif. Jadi kalau di software, dalam software ya kita tinggal pilih aja filter analisis gitu ya. Filter analitik sinyal dari data yang kita pakai atau dari data total magnetic anomali, tinggal kita masukin, kemudian kita tinggal pilih filternya aja, yaitu analitik sinyal itu sudah ada di softwarenya dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini hasilnya, hasil dari proses analitik sinyal. Nah, ini. Nah, biasanya dia akan nilainya akan maksimum. Nah, biasanya ini. Nah, ini biasanya ada kontak lapisan di sini. Nih, kalau kita lihat nih. Nah, ini setelah dianalitik sinyal, nah ini biasanya ada kontras yang sangat besar di sini. Nah, ini biasanya dia
ada perubahan atau ada kontak litologi di sini. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu adalah proses derivatif analisis gitu ya. Atau biasa kita gunakan first horizontal derivatif dan second vertical derivatif yang gunanya untuk menggambarkan struktur geologi bawah area pengukuran kita gitu ya. Jadi kita first horizontal derivatif merupakan perubahan anomali magnetik pada arah horizontal gitu ya, kalau kita lihat di sini. Jadi FHD atau first horizontal derivative merupakan perubahan anomali magnetik pada arah horizontal. Nah, FHD ini bisa dalam arah X gitu ya, dan juga bisa dalam arah Y. Jadi pada arah X itu misalnya pada arah utara selatan gitu. Jadi rate of change anomali magnetik pada arah utara selatan gitu ya. Nah, seberapa cepat sih anomali magnetik itu berubah pada arah X gitu ya, kemudian bisa juga pada arah Y. Seberapa cepat si anomali magnetik itu berubah pada arah Y gitu. Nah, ini menjadi penting karena perubahan cepatnya anomali magnetik ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan sifat kemagnetan batuan di sana ya. Itu yang FHD. First horizontal derivative gitu ya. Jadi seberapa cepat perubahan arah medan magnet terhadap arah Y, X dan itu adalah merupakan atau menunjukkan bahwa adanya perbedaan sifat kemagnetan batuan di situ gitu ya. Nah, perbedaan sifat kemagnetan yang cepat ini menggambarkan kontak antara dua litologi yang berbeda gitu. Nah, first horizontal derivative itu sebaiknya itu mengukur di horizontal gradient totalnya gitu ya. Kalau kita lihat jadi horizontal gradient total ini adalah total dari first horizontal derivative pada arah X dan pada arah Y. Jadi horizontal gradient total itu gitu ya. Horizontal total gradient itu dirumuskan sebagai akar dari FHDX kuadrat ditambah FHDY kuadrat gitu ya. Untuk anomali seperti ini, maka kurva horizontal gradient yang kita lihat di sini, ini yang titik-titik itu adalah kurva horizontal gradient ya. Dia akan maksimal di batas bendanya gitu ya. Nah, sementara kalau tidak ada perbedaan atau perubahan suseptibilitas, maka nilainya akan mendekati 0 nih ya. Ini biasanya dia kalau dia nilainya maksimum gitu ya. Nah, ini nilai maksimum nih. Biasanya dia adanya di kontak antara dua litologi yang berbeda nih biasanya. Nah, ini ya. Nah, kalau dia tidak ada perbedaan gitu ya. Dia tidak ada perbedaan, maka nilainya dia akan mendekati 0 atau 0 ya. Nah, itu kalau yang first horizontal derivative. Nah, kalau yang SVD itu beda lagi. Ini yang SVD ya. Kalau SVD itu beda lagi. SVD adalah rate of change, gitu ya. Rate of change of vertical gradient in vertical direction. Jadi di sini ditekankan bahwa dia adalah rate of change of vertical gradient. Jadi bukan sekedar rate of change of vertical anomali, gitu, tapi dia ada dia juga rate of change of vertical gradient. Nah, karena dia second derivative atau turunan keduanya, gitu ya. Rumusnya jadinya dia adalah 2 kuadrat H per 2Z gitu ya. Dari persamaan Laplace untuk medan magnet potensial kita bisa dibilang bahwa 2 kuadrat H per 2X kuadrat dikurangin 2 kuadrat H dibagi dengan 2 Y kuadrat gitu ya. Nah, karena kita tidak punya data Z di sini ya sebenarnya ya, kita tidak punya data Z. Nah, respon dari SVD itu akan seperti ini. Nah, nantinya dari data SVD dan FHD ini akan kita gabungkan sehingga kita punya gambaran yang lebih komprehensif gitu ya, karena kita tidak selalu yang nilainya tinggi itu ada di batas litologi gitu. Jadi kita bisa lihat juga yang di SVD-nya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah,
ini contohnya kita langsung masuk ke ini processingnya ya. Hasilnya, nah yang kita lihat tuh ini. Nah yang kita lihat ini kurva SVD dan FHD gitu ya. Nah yang hijau ini adalah SVD dan yang merah ini adalah FHD gitu ya, atau first horizontal derivative. Yang ini adalah second horizontal derivative. Second vertical derivative. Nah, di sini kita mau lihat apa sih dari gabungan antara data FHD dan SVD gitu ya. Di sini kita tertarik untuk mencari nilai yang FHD-nya tinggi dan SVD-nya mendekati 0. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Nah, kalau ada satu titik yang seperti itu, yang nilai di mana nilai FHD-nya tinggi dan SVD-nya mendekati 0, itu biasanya kita akan bisa menyimpulkan bahwa daerah tersebut atau di titik tersebut adalah suatu zona patahan. Jadi sebenarnya metode magnetik ini sangat cocok atau sangat relate dengan struktur geologi, gitu ya. Nah, jadi kalau data geomagnetik ini dia tidak kurang cocok untuk mendeteksi litologi batuan ya atau variasi litologi batuan, tetapi dia cocok atau relate dengan struktur geologi. Ya ini dengan cara menggunakan processing ini FHD dan SVD. Jadi harus kita harus kita overlay gitu antara data FHD dan SVD. Kemudian kita cari nih yang mana nilai FHD-nya tinggi atau first horizontal derivatifnya tinggi dan second vertical derivatifnya mendekati 0. Kita cari nih yang mana di kurva yang mana gitu, atau bisa lihat di sini juga bisa. Yang mana yang FHD-nya itu tinggi gitu ya, kemudian SVD-nya dia mendekati 0. Kira-kira yang mana nih di sini? Kira-kira ini ya, kira-kira ini. Kira-kira ini di sini. Oh, berarti di titik itu adalah zona-zona patahan atau zona-zona sesat. Jadi kita bisa tracing nih, di mana yang nilai SVD-nya mendekati 0 dan FHD-nya dia tinggi gitu. Nah, itu kita bisa interpretasi sebagai zona patahan gitu ya. Jadi syaratnya itu. Syaratnya adalah kita bisa melihat atau kita bisa memprosesing data dengan menggunakan SVD dan FHD gitu ya, itu untuk melihat struktur geologi kita. Oke. Jadi kembali saya tekankan bahwa metode geomagnetik ini sangat relate dengan struktur geologi, tetapi tidak bisa digunakan untuk mendeteksi litologi gitu ya. Jadi kalau mau mendeteksi litologi harus dikombin dengan data lain, yaitu data logbore gitu ya, atau logging, itu baru bisa kita combine datanya. Tapi kalau kalau hanya berdiri sendiri, metode geomagnetik ini bisa untuk mendeteksi mineral-mineral ekonomis, kemudian kita bisa mendeteksi struktur geologi, atau kita bisa melihat geologi bawah permukaan secara regional saja. Jadi tidak secara detail gitu ya, tidak seperti seismik yang detail sekali, baik itu untuk mendeteksi litologi maupun struktur gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup, oke. Kalau cukup, oh iya, kemarin tugas nggak ada yang bisa ngerjain ya, nomor 1 ya? Saya periksa nggak ada yang ngerjain nomor 1. Kenapa? Masih belum ngerti ya? Halo? Suara Ibu kurang jelas, Bu. Halo? Ya. Kemarin tugasnya masih bingung atau ada kesulitan tugas yang saya berikan? Yang nomor 1-nya, Bu. Kenapa? Tidak tahu cara perhitungannya, Bu. Kan rumusnya udah ada di slide ya? Kan rumus-rumusnya sudah ada semua di slide yang itu.
apa yang saya berikan? Ngertinya di mana? Masih bingung ya? Iya Bu, bingung ya mau pakai yang mana duluan Bu? Pakai rumus yang mana lebih dulu? Bukannya udah ada ya, ABC kan pertama mencari geobservasi. Kemudian yang kedua mencari free air correction. Kemudian yang ketiga mencari latitude correction ya kalau nggak salah ya. Kan sudah ada. Yang bagian geobservasi itu yang bingung Bu. Geobservasi Iya Bu. kan ada rumusnya, geobservasi sama dengan konstanta gravity dikalikan dengan rho dikalikan dengan H. Tinggal dimasukin. Sebentar. Coba kalian kerjakan lagi. Kalau masih bingung juga, baru ini saya. Oke? Nah, sekarang kita absen dulu ya. Sebentar. Oke, saya absen. Fadilah Aldo Alimudin. Ada? Ada Bu, Fadilah Aldo Alimudin. Oke. Muhammad Faiz. Iya Bu. Hadir Bu. Oke, siapa lagi? Ruth Leoni Clarita. Hadir, Bu. Terus Yohanes Viani Dadi. Hadir Bu. Evangelika Rahel Pai. Evangelika? Ada? Ada. Kumala Galuh. Ada? Hadir, Bu. Muhammad Akmal Zaidan. Ada Muhammad Akmal? Ada nggak? Oh, ini Evangelika ada ya? Tapi enggak. Muhammad Akmal? Ada nggak? Nggak ada ya. Raka Ilham? Rambun Pamenan Kaifi. Hadir Bu. Reynaldo Robert. Hadir Bu. Terus Rika Maharani. Hadir, Bu. Septi Nawangsari. Hadir, Bu. Talia Ripka. Hadir, Bu. Alvino Malvawibowo. Ada Alvino? Alvino, ada gak? Gak ada ya. Canaya Anissa. Kanaya. Hadir, Bu. Dava Juliantama. Hadir Bu. Farah Adiana Eka Suci. Hadir, Bu. Sekar Nurani. Hadir, Bu. Muhammad Raihan. Hadir Bu. Alesya Hanifan. Ada Alesya? Hadir, Bu. Muhammad Karel. Ada? Ibu Karel tadi katanya sinyalnya lagi bermasalah, Bu. Tapi adakah?
Tapi ada sih di Zoom ini, Bu. Nanti suruh hubungi saya aja ya. Oki Valentino. Bu. Ada Oki? Ada, Bu. Rigel? Rigel ada ya? Oke. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, sebentar saya screenshot. Oke, pertemuan kali ini saya sudahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.